Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan perubahan tren di masyarakat. Dan langsung saja kita masuk pada materinya, dan juga saya akan memperlihatkan langsung kepada kalian materi tersebut agar kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Oke. Oke, jadi di sini ada beberapa poin pada materi tersebut. Nah, seperti saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pada A, teknologi sebagai agen perubahan sosial. Nah, di situ membahas tentang teknologi merupakan alat dan pengetahuan yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosial, teknologi juga berperan sebagai agen perubahan karena dia memengaruhi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan membangun budaya. Nah, digital juga membawa perubahan pada struktur sosial, pada relasi, dan juga nilai-nilai masyarakat. Tidak cuma itu, perubahan berbasis teknologi berlangsung cepat seiring kemudahan akses informasi dan jaringan digital. Hal ini mendorong pergeseran kebiasaan masyarakat seperti gawai transaksi digital dan komunitas virtual, juga sekaligus menimbulkan tantangan berupa kesenjangan akses dan ketergantungan informasi. Nah, untuk uh, apa ya? Untuk pembelajaran di SD-nya, siswa itu perlu dibimbing agar memahami perubahan tersebut secara sederhana melalui pengenalan sebab akibat atau perubahan sosial serta penanaman nilai etika dan tanggung jawab sebagai warga atau masyarakat digital. Nah, kita lanjut pada poin kedua, yaitu B, perubahan tren masyarakat di era digital. Nah, poin itu menjelaskan bentuk-bentuk tren sosial yang muncul akibat teknologi digital. Nah, bentuk yang pertama itu perubahan teknologi digital melahirkan berbagai tren masyarakat yang tampak dalam pola komunikasi, ekonomi, dan budaya. Nah, komunikasi menjadi semakin cepat atau singkat dan visual melalui pesan instan atau emoji dan video pendek. Meskipun berisiko menimbulkan kesalahpahaman, aktivitas ekonomi masyarakat juga bergeser ke arah belanja daring, pembayaran non-tunai, dan pekerjaan berbasis platform yang mengubah cara masyarakat itu memenuhi kebutuhan. Selain itu juga, pembentukan pendapat publik berlangsung sangat cepat melalui media sosial, meskipun tidak selalu didukung ya oleh informasi yang benar. Nah, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terpapar informasi tanpa adanya verifikasi atau uh, adanya kejelasan. Nah, budaya populer dan tantangan viral memengaruhi gaya hidup masyarakat di sana dan identitas anak dalam pembelajaran. Nah, tren-tren ini juga bisa dianalisis secara edukatif dengan menimbang manfaat risiko serta nilai sosial yang perlu dijaga sehingga siswa terbiasa berpikir kritis terhadap fenomena sosial. Siswa atau masyarakat juga ya. Nah, kita masuk pada C atau poin ketiga ya. Di situ literasi media informasi dan kewarganegaraan digital untuk siswa SD. Nah,
Di poin itu dia menjelaskan tentang kompetensi yang perlu dibangun agar siswa mampu menghadapi banjir informasi digital seperti literasi media dan informasi, menekankan kemampuan mengakses, mengevaluasi, menggunakan serta memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, kewarganegaraan digital bagi siswa SD diarahkan pada, ada juga untuk siswa SD atau kewarganegaraannya digital dibagi ada 3 aspek utama, yaitu aman dalam menjaga privasi dan keamanan dasar, etis dalam menghormati orang lain, serta kritis dalam menyikapi informasi dan tren digital. Nah, kita masuk pada C, implikasi atau poin keempat ya. Implikasi bagi pembelajaran di PSS dan desain pembelajaran berbasis teknologi HOTS. Nah, di situ poin itu menjelaskan tentang konsep teknologi dan tren diterapkan dalam pembelajaran di SD, seperti agar relawan dengan perubahan teknologi dan tren masyarakat, pembelajaran di SD perlu dirancang secara kontekstual dan juga bermakna dan mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, ada juga pemanfaatan teknologi seperti peta digital, kuis interaktif, video pembelajaran, dan portofolio digital, dan efektif apabila digunakan sebagai sarana untuk mendukung proses berpikir siswa. Nah, dan terakhir itu poin terakhir itu keterkaitan materi dengan penelitian terdahulu. Nah, di situ menjelaskan tentang dasar empiris dan penguatan akademik materi. Seperti berbagai bentuk penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa media digital dan literasi media atau informasi dia tuh berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS SD. Jadi, hasil penelitian itu kan ditegaskan bahwa pembelajaran berbasis teknologi efektif apabila dirancang secara sistematis atau bersifat aktif dan juga disertai dengan penguatan kompetensi guru. Temuan-temuan tersebut memperkuat pentingnya integrasi teknologi, literasi media, dan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran di SD. Nah, jadi untuk keempat poin tersebut dari materi ini, saya akan menjelaskan kesimpulannya biar kita memahaminya secara keseluruhan ya, dari materi awal sampai akhir. Nah, kesimpulannya, perkembangan teknologi membentuk perubahan sosial dan tren baru dalam masyarakat, sehingga IPS SD perlu hadir sebagai ruang belajar yang membantu siswa memahami realitas sosial, menguatkan literasi atau informasi, serta membangun kewargaan digital yang etis dan aman. Pemanfaatan teknologi dalam IPS efektif bila diarahkan untuk menumbuhkan HOTS, didukung desain pembelajaran yang sistematis dan diimbangi penguatan kompetensi guru serta akses yang memadai. Baik, mungkin itu saja. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, bila ada kesalahan dari pengucapan saya dan penjelasan materi saya mohon dimaafkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.